laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu maulana al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan begitu banyak para alim ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para habaib, anak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perayaan ekspresi cinta terhadap Nabi Muhammad, ekspresi rindu terhadap Nabi kita Muhammad, wujud nyata bukti yang bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah. Kita mau akur, duduk, silaturahim, saling memandang, saling tegur sapa, berjabat tangan, memberi salam kepada pewarisnya Nabi kita dan juga kepada anak keturunan baginda Nabi Muhammad. Hadir teman-teman kita, yaitu saya yang mulia Dr. Kiai Haji Hasan Sohibi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat ya Allah, berkah manfaat ilmu untuk kita, Ustaz Turki, dan juga guru kita Habib Haramin Umar. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat ya Allah, dan kehidupannya proses yang segar, dan juga yang baru meninggalkan tempat saya Habib Ahmad bin Sayyid Habib Ali bin Abdurrahman segar. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat ya Allah, berkah manfaat ilmunya untuk kita, dan bisa meneruskan apa yang telah diwariskan oleh ayahnya serta datuk keturunan. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula ada Kiai Haji Zainul Salihin dan seluruh guru-guru, para habaib yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu tanpa terkecuali. Seluruhnya saya hormati, saya muliakan, saya cintai. Hadirin, para tamu-tamu dan para pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama mengharapkan apa yang kita hadiri acara ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majelis yang mulia ini, Allah tentukan kita menjadi orang-orang yang mulia dunia dan sampai akhirat, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Berkahnya kita mengambil semua itu dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Allah maafkan segala khilaf salah kita. Allah rubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi keponakan saya begitu luar biasa menjabarkan apa yang memang seharusnya kalimat-kalimat terucap di acara atau mimbar-mimbar Maulid Nabi Muhammad SAW.
mempresentasikan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi udah ditalangin, rasanya kan gitu. Tadi ponakan udah talangin, saya tinggal ngalusinnya doang, gitu ya. Saya bicara nggak banyak-banyak, hanya 2 jam setengah, gimana? Setuju enggak? Amin bilang kerja, karena ada undangan lagi tinggal bahari, mudah-mudahan nggak kurang saya bicara mungkin 5 menit gimana? Atur, Pembeli kesian. Kata almarhum Habib Muhammad bin Hussein, ntar berbagi keinginan untuk beliau. Rahimahullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali yang bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mulianya tak tergambarkan itu bagaimana kemuliaan Nabi besar Muhammad. Saking begitu indahnya sampai tak tergambarkan lagi, menyerupakan dengan apa sosok yang begitu indah, begitu ganteng, begitu tampan, begitu cantik yang terkumpul di dalam Nabi besar kita Muhammad. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan, lam ya'ti basharun ala mithli khalqihi fi mahasin nutqihi wa sam'ihi fi husni nazarihi في حسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها منصورة. صلوا على محمد. Tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin Allah Ta'ala nggak bakal ngasih tahu kita apa itu mulia, apa itu akhlak yang baik, apa itu yang namanya keindahan, apa itu yang namanya Masya Allah, kita terpukau dengan hal-hal yang menakjubkan, melainkan itu semua yang kita tahu bersumber kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutaraddan an zainil wujud. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak ada, kita gak bakal tahu yang namanya indah, nggak bakal Allah ciptakan. Kenapa? Karena sumber dari segala keindahan adanya di dalam diri Nabi besar Muhammad. Jangankan keindahan, dunia dan seisinya, condet masuk nggak dalam dunia dan seisinya? Masuk. Yang lagi dengerin saya termasuk nggak? Masuk. Nggak bakal dicipta oleh Allah Ta'ala, melainkan Allah ciptakan ini semua termasuk batang hidung kita saat ini dicondet. Itu semua berkahnya Habibullah Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Al-Imam Syekh Abdul Rahman Al-Tibai mengatakan al-qawlu isyaratun wa antal maksud ya ashraf man nal al-maqam al-mahmud. جاءت رسل من قبلك ولكنهم والعلا لك شهود. صلوا على محمد. Gak ada di dunia, gak bakal dicipta sama Allah. Ini hanya sebatas Allah Ta'ala ingin mengfaktualisasi. Oh, jangan berat-berat Habib, Haji belum sarapan Habib. Apa itu faktualisasi? Membuktikan rasa cintanya Allah terhadap kekasihnya Nabi besar Muhammad. Allah Sang Pencipta ngajarin sama kita, kalau cinta perlu bukti. Gak ada orang kalau ngomong doang cinta, gak ada pengorbanannya, dusta itu. Orang bilang aja cinta, tapi nggak mau berkorban, dusta. Apa bukti cintanya, saudara? Cinta butuh pengorbanan. Nggak mau berkorban, berlalu. Lepet.
Masa jadi 5 menit. Lanjut. Jadi nggak 5 menit. Kalau jadi 5 menit sama aja dikantongin jatahnya. Jauh dekat sama, nggak rugi ya. Hadirin yang dirahmati Allah, intinya segala sesuatu yang berintisab kepada Nabi Muhammad, yang nyantel sama Rasulullah, yang nyambung sama Nabi besar Muhammad, semua bakal jadi mulia. Semuanya akan jadi mulia. Contoh, apa dalilnya Habib? Nabi bilang khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup di masa itu. Itu adalah masa waktu yang terbaik. Lihat, ada Nabi, waktu jadi ikut jadi terbaik. Cukup sampai situ? Enggak. Dalil nyantelnya Nabi keluarkan lagi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah meninggal aku, tapi dia hasil karbiah dari Nabi Muhammad. Hasil santrinya Nabi Muhammad. Hasil didikannya Nabi besar kita Muhammad. Ini beda nih. Kita jadi murid biar ikut sama apa yang dimau sama Nabi besar Muhammad. Beda orang hasil dengar doang, beda orang hasil lihat doang, beda orang hasil duduk, beda. Gabungkan itu semua. Hasil duduk, hasil lihat, hasil dengar, hasil mengamalkan apa yang telah dia duduk bersama Nabi, yang dia lihat bersama Nabi, yang dia dengar dari Nabi, dia amalkan. Khalas. Itu artinya tsummal ladzina adalah manusia-manusia yang terbaik. Ijma ulama, khususnya kita orang ahlus sunnah wal kepada ahlus sunnah asal paling jawab. Ahlus sunnah wal jamaah. Udah hanya saya ngomong. Orang ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada yang nggak sepakat ulama kita. Semua tanpa terkecuali sahabat Nabi besar Muhammad adalah semua tanpa terkecuali. Bahkan tingkatannya dari yang termulia lebih mulia dari yang termulia ada justru. Ke bawah nggak ada, downgrade nggak ada, adanya upgrade. Contoh yang paling mulia Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga keluarga Nabi besar Muhammad, termasuk istri-istri Nabi. Ada Sayyidatuna Aisyah, terus Maimunah, banyak semua mulia. Semua mulia. Kalau ada orang bilang nggak mulia, menyelisih hadis Nabi kan? Menyelisih hadis Nabi kan? Menyelisih hadis Nabi. Begitu juga anak keturunan Nabi. Mulia nggak? Mulia. Cukup sampai di situ enggak? Nabi terusin tsummal ladzina yalunahum. Dan orang-orang yang duduk, ngeliat, dengar, orang-orang yang ngeliat, yang duduk, yang dengar kepada kita. Artinya kita bisa tahu para sahabat. Emang sampai situ doang? Enggak. Yang tersambung dengan gurun ini
pasti ikut Iya. mulia. Kenapa diperkuat lagi dengan dalil yang lain? Al ulama itu nisbat itu ketersambungan itu. Selagi apapun yang nyambung, yang nyantel dengan Nabi Muhammad, jangan dipikir-pikir lagi, pasti mulia. Kemudian sudah, tapi udah mau hidup dan masuk, jadi kita lagi masuk, terus ini berjalan. Hampir terlalu dan kita udah punya acara Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul sekarang ada orang misalnya mau ifbat sahabat Nabi. Tahu gak ifbat? Kita kalau dengar nama ifbat, itu yang kita ingat adalah ketika mau satu Ramadan sama satu Syawal. Apa arti ifbat? Menetapkan, mengukuhkan. Itu arti dari ifbat. Timbul lagi pertanyaan. Sekarang mungkin lain cerita, tapi dulu-dulu emang udah ada. Ada yang coba mau isbat sahabat Nabi dengan bilang nggak bisa, sahabat Nabi nggak semuanya mulia. Ada nggak yang ngomong begitu? Ini kita bicara biar tidak ada dusta di antara kita. Setuju bukan? Dan kita lagi mau memproklamirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Cukup sama datang maulid doang, nggak cukup. Apalagi banyak tasydid fikir. Anak punya walid yang ngomong nanti zaman ya waladi, zaman anta nanti ya waladi bakal lebih ganas daripada zaman anak. Tapi ya waladi, jangan cuma jadi da'i doang, kun tabiban. Jadilah engkau layaknya tabib. Apa itu tabib? Dokter. Ini karena ini amal ya, kita lihat orang yang udah nggak ada, tapi kan kita yakin kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat dikeker kita semua orang-orang yang mereka para ahlullah, para awliya ussalihin. Jadi kalau ada yang begini rupa sekarang, kalau saya nggak ngomong, bukan pertanggungjawaban lagi sama apa yang saya tahu. Paling enggak minimal saya bakal ditanyain nanti sama wali terhadap Ali. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Amin. Kita lanjutkan. Siapa kita mau menetapkan sahabat-sahabat Nabi mulia atau enggak? Siapa kita? Apa kemampuan kita? Apa kelebihan kita yang bisa membuat diri kita nih mau mengisbat tuh layaknya bintang-bintang di sekitarnya rembulan? Siapa kita? Betul apa enggak? Setuju apa enggak sih? Setuju ya? Masa kita mau bilang sahabat Nabi semuanya kita katakan mulia, tapi ada orang yang mau coba-coba isbat sahabat Nabi, nggak bisa. Yang mulia itu hanya Sayyidina Ali misal ikutin apa jangan? Biar Habib lagi yang ngomong, biar tuh Habib yang ngomong, ikutin apa jangan? Kenapa juga Habib? Yang kedua, kalau emang antum mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah, tak cukup sholat aja.
Gak cukup itibaknya dalam aturan-aturan fikih saja, tapi aturan hati antum langgar. Maksudnya bagaimana? Ada contoh sahabat-sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking tuh mereka tahu al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, masih banyak lagi lah cerita kalau kita mau lihat tuh bagaimana sejarahnya para sahabat dengan Nabi besar Muhammad. Sampai makannya aja ngikut apa yang didemen sama makanannya Nabi besar Muhammad. Hakada al-muhib, lianna innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang kalau dicinta, ya Allah, masa kita lupa mantan pacar? Mentang-mentang udah beranak mulu di rumah, lupa dulu bagaimana pas demen-demennya. Gimana kita pas cinta-cintanya tuh sama emaknya anak-anak? Ya Allah, dulu baru mendeketin, baru pengen nikah. Ya Allah, apalagi lagi dipingit, belum boleh ketemu dulu. Ya, lewat depan rumahnya, lihat gentengnya, baru lihat gentengnya udah deg-degan hati kita. Betul apa enggak? Ada alamatul mahabbah. Itu tanda-tanda cinta. Kok ya kita sekarang baca maulid enggak itu getar-getarnya tuh dalam hati. Diajak baca sholawat masih banyak itu mulut-mulutnya nggak jedok. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tunjukkan, tandain bahwasanya benar ini cinta dalam hati kita. Artinya apa? Kita punya hati sehat, hadirin. Hati kalau udah sehat, insya Allah baca sholawat netes air mata. Siapa yang kita bisa lihat? Mereka orang-orang yang tersambung kepada junjungan kita Habibuna Muhammad. Ada satu kaidah yang mengatakan begini. Man ittasala bil muttasil faqad wasal. Barang siapa orang mau nyambungin kepada orang-orang yang nyambung, apalagi bisa nyambungin kita untuk tersambung, terkoneksi kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, maka insya Allah bakal nyambung juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu syaratnya, satu syarat. Punya hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang sehat, hati yang gak ada di dalamnya kemunafikan, hati yang gak ada di dalamnya penyakit, hati yang gak ada di dalamnya iri, hati yang gak ada di dalamnya dengki, hati yang gak ada di dalamnya bawaannya gak demen aja sama sesama. Orang semuanya salah, yang benar dia doang. Sedunia lagi diajak berantem sama dia, diajak berdebat sama dia, yang benar dia doang. Syahada. Apa ini? Ngajarin penyakit sama kita? Benar apa enggak nih? Sakit nih. Bukan ngajarin kita biar sehat, ngajarin kita penyakit. Agak bilang lagi, ragu lebih bagus daripada ceramahnya 70 Habib. Lo ngapain dengerin gue ceramah kalau gitu? Dengerin aja itu dangdut. Terlalu. Begitu tiba-tiba jadi wali itu. Wah, jauh gak? Jauh gak? Gak cukup jadi wali, jadi ahli hadis sekarang, jadi mufassir sekarang. Gilanya lagi jadi mufti lagi sekarang. Innalillah wa inna ilaihi. Kalau dia doang sih saya nggak khawatir. Kalau yang ini karena ada hubungannya juga sama Sayyidul Walid dan Ali bin Abdurrahman Sikra. Terlalu. Ya. Orang kalau udah mau digelincirkan oleh Allah ke dalam jurang kesesatan, may yahdillah falah
fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hati-hati saudara, biasa-biasain hati, nggak pernah dikontrol sama kita. Apa aja kita masukin ke dalam hati. Demen sama duit, masuk ke hati. Demen sama urusan-urusan yang memang nggak bawa manfaatnya untuk keselamatan, kemaslahatan, kebahagiaan kita di akhirat, semua masuk ke hati. Jadi pusing masih ada Panadol, pusing masih ada, sakit mah perut masih ada. Lu penyakitan juga ini. Masuk angin masih ada nggak obatnya? Angin. Dia tahu. Gerakin. Emang habis bodoh. Tapi kalau masuk ke dalam hati kita penyakit apa obatnya? Bisa. Tanyain sama tuh orang-orang tuh. Jadi udah semua pada tahu dah apa yang Anda maksud. Gak perlu jelas-jelas banget Anda ngomong. Tanyain. Berapa kali tuh mulut berepotan buat bersolat sama Nabi Muhammad. Terakhir. Karena udah jam 10. Terakhir. Yuk. Sama-sama kita jaga hati. Kita sama-sama jaga. Ini hati sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber. Sampai Al-Walid itu sering dalam taklim-taklim ngomong begini, wajhu mir'atu qalbi. Wajah Anda, hati-hati. Wajah Anda itu adalah cerminan hati Anda. Wajah adalah cerminan dari hati. Orang tua-tua dulu nih, apalagi Al-Walid kalau ngomong, yang sering banyak ketemu orang. Ana a'rif ya waladi, saya tahu betul kata Walid, mana muka-muka yang biasa sholat, ana tahu. Karena berhubung beliau udah meninggal dunia, nggak apa-apa dah. Mau dikata khurafat kayak bulu amat. Banyak kayak ngomong begitu sekarang. Penting. Orang tua dulu banyak yang bisa tahu nih air muka nih bukan air muka tukang sujud nih. Kenapa? Nggak biasa kena air wudhu, beda sama muka orang yang biasa kena air wudhu. Hati orang nggak ada yang bisa tembus, betul. Tapi muka orang bisa baca. Kenapa? Wajhu mir'atu qalbi. Jadi Anda itu cerminan dari hati. Muka kalau isinya dengki, empat aja sama orang. Tetangga beli motor baru dia sakit gigi. Tetangga beli mobil baru dia meriang. Apalagi tetangga kawin lagi mati berdiri. Jangan dibiasain tuh hati. Kelihatan di muka anyun aja, tekuk aja udah pakai pakaian lecek belum disetrika udah 7 bulan. Ada cerminan hati. Lihat tuh, guru-guru kita asyik mukanya. Asyik mukanya. Kenapa? Cerminan dari hati mereka. Yang sama Rasulullah enak gak dilihat? Kira-kira ada orang yang penuh hatinya dengan kebencian bisa nyala dalam Rasulullah? Asya wa kanda. Biar bejibun, belepotan, bisa sholawat tuh. Asya wa kanda. Melainkan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu muttasil, pembimbing yang terhubung dan bisa menghubungkan kita kepada Allah dan Rasul.
Ya tabayyan 'ala wajah, enggak cuma sampai situ aja, kegambar, bisa diciri. Ya tabayyan 'ala wajah, ma tudmir fil qalb, apa yang tersembunyi di dalam hati Anda. Depan saya semuanya saya doain pulang dari sini Allah buka pintu rezekinya. Amin. Rezekinya banyak, halal, berkah, manfaat, gak putus-putus datangnya, dan gak ada siksaan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Pulang dari sini minimal semuanya di lemari punya 2 miliar setengah. Amin. Mau keluar duit. Saya bangkanya duit udah ada belum? Kenapa pada sini? Dikasih tahu hal yang lebih ramai lagi berbeda sama kita. Betul bang ya? Duitnya belum ada Habib, tapi saya baru doain di baju girang Habib. Saya baru dengar Habib bilang 2 miliar setengah, padahal bisa iya bisa enggak tuh. Tapi muka kita berubah enggak? Berubah. Oh, gambaran hati. Ya tabayyan 'ala wajah, ma tudmir fil qalb, apa yang tersembunyi tampak. Akan tampak. Enggak bisa dibohongin. Orang lagi kesel enggak bisa dibohongin sama orang baru habis kawin lagi. Betul enggak? Betul. Kawin mulu nih. Iya. Ada tanda nih kayaknya. Tapi itu nawar dan musnah. Oleh karena itu, nggak cuma hanya wajah, nggak cukup wajah aja, bisa nipu-nipu juga wajah, bisa nipu-nipu juga wajah. Bagi orang awam, bisa kadang-kadang ketipu-tipu juga. Sama yang namanya wajah. Tapi ada satu hal lagi yang kamu. Apa itu? Ju'ilal lisan. Ay al-lisan rasulun minal janan. Yang keluar dari apa yang Allah telah buat begitu banyak penghalangnya, gemboknya, pagernya. Ada lidah, ada gigi, ada bibir dan lain sebagainya, ada suara, ada lain sebagainya. Tapi subhanallah, emang ketentuan Allah. Allah jadikan itu yang namanya lisan-lisan setiap individu dari kita adalah utusan dari hati sanubari seseorang. Hatinya munafik akan keluar ucapan-ucapan kemunafikan. Hatinya penuh iri dengki akan terucap tuh kalimat-kalimat provokasi, dengki, kalah takut kalah saing, takut kalah pamor, sampai kadang takut nggak ngepul lagi yang namanya tuh apa sih dapur, sampai bikin saking takutnya Habib terputus dari nasabnya kepada Rasulullah. Ya begitu. Ini sekarang tadi ngomongin ikhlas. Ini sekarang nasab mau diikhlas juga. Itu jawab jangan. Jawab jangan. Pak, kalau matahari, ini kan lagi ada matahari nih. Ya matahari dah, yang lebih dekat lagi dengan kita. Korek api, tahu korek api? Belakang nggak tahu, bibir pada diletak begitu pada ngerokok aja. Belakang nggak tahu korek api. Tahu api? Tahu. Api, kalau nyala panas apa enggak? Dicondet panas, kita bilang. Di Los Angeles panas nggak? Apinya dingin ya di Los Angeles? Hah? Ya. Berarti condet sama Los Angeles sama? Kalau api panas? Sama. Nggak beda? Ya. Perlu diikat nggak? Perlu dikukuhkan lagi nggak? Yang bahwasanya api itu panas kata orang condet. Perlu nggak gitu? Ya.
Ada lagi Hadi Abi. Sekarang tolong jawab. Ini yang lagi ngomong Habib Toha ini pakai imamah warnanya apa? Tolong jawab. Bukan ada kabun ada. Apa jawab? Imamahnya warna putih. Kira-kira kalau saya bawa ke New York di Amerika, nih imamah, orang New York bilang coklat atau abu-abu? Why? Putih. Perlu diisbat lagi apa sudah? Ini nasab udah nyambung sedunia. Asohun nasab. Bayangkan, mungkin habaib kita yang kurang belajarnya baru tahu nih hari hikmahnya. Yang punya nasab aja yang akwal atau saling terus dan segala macam, tapi ya kurang belajarnya gitu lah. Saya ngomong, mungkin juga dia baru tahu. Ternyata nasab ada. Asohun nasab ya. Coba tanyain. Antum paling baru tahu ya. Coba tanyain. Lihat tuh hikmahnya. Bukan dari mulut kami, saudara. Tapi dunia saat ini akhirnya tanpa mulut yang punya nasab. Orang lain yang ngomong itu asohun nasab. Ijma sedunia ngakuin. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ibu sedunia ngakuin. Api sedunia. Ini ada yang ngakuin juga sedunia. Ada keroco. Coba-coba apalagi membatalkan nasab lagi. Sedunia ditantang sama dia. Kira-kira ini perlu diikutin atau perlu kita kata di orang gila? Ya itu aja dah dulu. Ya, saya nggak mau tuh yang begitu-begitu. Ya, bisa masuk ke condet. Apalagi sekarang didukung dengan dukungan tukang ngegenjreng lagi, ikut-ikutan ngomong, sampai jadi mufti, sampai diangkat jadi wali sekarang. Tidak illallah. Yang cocok jadi wali kan kita yang model begini, betul apa enggak? Mudah-mudahan semuanya jadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Buktikan cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Mencintai yang pertama dengan semua amaliyah yang kita kerjakan yang sudah baik ini. Tambahin biar kita patenkan lagi. Cintai apa yang menjadi kecintaan Nabi besar Muhammad. Benci apa yang menjadi kebenciannya Nabi besar kita. Yang Nabi gak demen, kita wajib gak demen. Yang Nabi cinta, kita wajib cinta. Baru begitu. Selebihnya tinggalin. Mau siapa kek yang ngomong? Jangan mamahnya cuma sebeli Habib Toha 20 meter lagi mamahnya. Ketengeng-tengeng jalan. Ngajak kita benci sama yang dicinta sama Nabi, ikutin apa tidak? Biar kata Habib. Begitu juga biar gak ada dusta di antara kita. Ngajakin kita benci kepada para ahlul bait, anak keturunan Nabi besar Muhammad yang memang dicinta sama Rasulullah. Ini kan saya jadi panjang nih ngomong nih. Ahli musik jadi ahli hadis kan repot jadinya nih. Sampai menyelisih Nabi dia nggak tahu emang tuh. Hadis Nabi Pak sahih, ada ini sahih Muslim. Nggak masuk logika kata dia. Yang kata di wali lagi dia ngomong begitu. Sakit nih. Satu lagu lebih manfaat, lebih baik daripada 70 habaib bicara. Gila ini. Saya nggak khawatir sama yang ada di depan saya khawatir sama anak-anak yang nggak paham tuh. Seperti ada buka TikTok dan lain sebagainya. Hati-hati, bapaknya cinta jatuh ke anak berubah. Kurang pengawasan kita sama anak. Kenapa? Dia itu gimana? Terlalu.
Hati ya. Di Hati. Jangan. Nabi jelas taraktu fikumut sagalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Sahih itu hadis. Oh, gara-gara pengen membatalkan nasab seseorang, menyelisih hadis Nabi, kafir nanti. Hati-hati saudara. Boleh kita silo demen sama karya-karya ini, urusan yang ini jangan nyebrang-nyebrang. Kita punya kewajiban dakwah, betul, kita punya kewajiban dakwah, tapi benang merahnya yang bisa menjadikan seseorang bisa berfatwa, semua perlu syarat dan ketentuan. Punya kualifikasi apa kita? Menjadikan hadis itu nggak logis. Inna lillahi wa inna ilaihi. Panggil-panggil lagi suruh ceramah orang. Jangan kasih masuk yang model begini dicondet. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju aja biar benar ngomong. Setuju apa enggak? Nabi bilang aku tinggalkan dua perkara yang apabila setelah meninggalku, setelah tiadanya aku tinggalkan di dua perkara, artinya dua pusaka yang harus dijaga, yang harus dipegang, yang harus dipahami. Apa itu? Al-Quran dan anak keturunan Nabi besar Muhammad. Dari mana datangnya? Nabi katakan ana madinatul ilmi wa aliyun. Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Numpang tanya lagi, Bapak kalau mau tanya tentang Al-Walid, Al-Marhum, Ad-Da'i ilallah, Al-Allama, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, tanya sama ketua RW di kampung beliau, apa tanya sama saya? Perlu jawabnya. Habib. Lagi dulu deh hadisnya ya. Tarak tuti kumutagalen. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Apabila kalian pegang betul-betul ini dua, kalian nggak akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena yang dua ini nanti, yang megang dua-dua ini nanti, pasti kata Nabi nggak akan berpisah sampai yang kedua ini, yang megang dua-duanya ini kumpul sama saya di telaga Kautsar saya di dalam surga. Kenapa nggak logis menurut dia? Nabi nepotisme katanya begitu. Ini biar nggak ada lagi di otak kita nih. Tasydid fiddin, yang ngomong orang bodoh, sesat, menyesatkan. Kalau mau berlogika, dia bilang logika. Oke, ayo kita balas dengan logika. Setuju apa enggak? Kenapa Nabi katakan Al-Quran dan anak keturunan? Ame anaknya apa? Tanya ame RW. Anaknya. Itu aja kok nggak logis sih. Kan sunnah itu apa? Apa yang dikerjakan Nabi? Apa yang diperbuat Nabi? Apa yang menjadi gerak-gerik Nabi? Apa yang menjadi ucapan Nabi? Contoh. Apa yang segala macam dicontoh oleh Nabi besar kita Muhammad adalah sunnah. Yang tahu seluk-beluk sampai detailnya abah saya siapa? Orang lain apa orang dalam? Orang dalam. Nggak logis, otak lu aja. Betul enggak? Betul. Paham sampai sini? Paham. Jangan dengerin lagi. Kalau ada dia bilang aja udah nggak ulama kasih baru. Mudah-mudahan apa yang kita dengar saat ini membawa manfaat untuk kita. Tambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Tambah kecintaan kita kepada pewaris Nabi besar Muhammad. Tambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi besar kita Muhammad. Yuk sama-sama kita jaga, ya, ukhuwah kita. Bukan berarti saya ngomong begini merusak ukhuwah. Justru saya ngomong begini biar kita makin kokoh, nggak kemasukan orang-orang yang mau ngacak-ngacak kita, yang udah cakep, udah bagus, udah baik, udah tersambung, dia mau putus kesambungan. Mudah-mudahan tetap kita tersambung kepada guru-guru kita, kepada para aulia,
kepada para sulaha, sambung menyambung sampai ke guru-guru kita, guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak bawa manfaat, menjadi bekal kita selamat, kita bahagia di diri wa dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hina al-husna bi hurmatihim wa amkina fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم بحق الفاتح وبسر الفاتح وبكرامة الفاتح وببركة الفاتح وبمن أنزلت عليه سورة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير. يا فارج الهم فرج عنا همومنا ويا كاشف الغم اكشف عنا همومنا. يا من يعبد يغفر ويرحم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.